Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari D3 Manajemen Informatika Amikas Bandung. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Marifatul Insan untuk memenuhi salah satu tugas agama. Kata manu dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Artinya, Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Unsur manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hati atau qalb. Di dalam hati ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, di dalam al-qalb ini terletak al-izmu atau tekad atau keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Yang kedua ada bebas memilih, akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat, lalu jalan yang belok atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada aklu atau akal. Di dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasa dan tekad, pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal ini tertera di surat Al-Mulk ayat ke-23 yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang pertama ada potensi pendengaran atau kemampuan mengenali suara. Pendengaran menurut Islam mendengarkan ajaran agama Islam yang didukung dalam surat An-Nahl ayat 78. Diharap apa yang didengar manusia bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Yang kedua ada penglihatan atau mengenali cahaya dan membedakan objek. Dianugerahinya mata agar manusia dapat melihat, memandang, memperhatikan kejadian alam semesta. Yang ketiga ada potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik dalam Mustaq 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tertera yang patuh dan taat.
Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati ini akan menyebabkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang pertama ada al-amanah, dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Pemilik sikap ini akan dianugerahi kehormatan al-khalifah atau pemimpin. Ada yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak Allah, yakni pertama, mendirikan sholat pada setiap waktu sesuai perintah Allah. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua ada al-hianat. Mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, maka Allah akan mengazabnya. Allah mengumpamakan al-hianat sebagai berikut. Yang pertama ada kal-an'am, bagaikan binatang ternak. Yang kedua ada kal-kalbi, bagaikan anjing. Yang ketiga kal-kirdi, seperti monyet. Kal-hinzir, seperti babi. Yang keempat kal-hazabi, seperti kayu. Yang kelima ada kal-hijrah, bagaikan batu. Yang keenam kal-himar, bagaikan keledai. Dan kal-ankabut, bagaikan laba-laba. Definisi jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, atau awak. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan kepada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Orang yang berada di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Yang kedua ada jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya ditarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini seperti kecenderungannya masih terpengaruhi rasio, sedangkan rasio seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih, iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Yang ketiga ada jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan, ataupun penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.